Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Fitri, NPM 2202000701, Program Studi Akuntansi pada mata kuliah Penganggaran Perusahaan Bapak Asra Idriansa Purba SAK MAK, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik manufaktur dan strukturnya. Teman-teman, di sini ada manufaktur, yang mana manufaktur adalah kegiatan atau proses mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah dengan menggunakan tenaga kerja, mesin, dan teknologi untuk kemudian dijual kepada konsumen. Contohnya seperti perusahaan industri yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Misalnya seperti PT Mayora Indah Tbk, yang mana perusahaan ini menghasilkan makanan seperti biskuit Roma, Kopiko, Beng-Beng, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian ada PT Siantar Top Tbk, yang mana perusahaan ini juga menghasilkan makanan seperti snack, mie instan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, di sini ada 3 persediaan perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu 1. Persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah aset berupa bahan mentah yang disimpan perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Contohnya seperti tepung, gula, dan lain-lain. Yang kedua, ada persediaan barang dalam proses, yang mana persediaan yang sedang berada pada tahap produksi yaitu bahan baku yang telah digunakan dan diproses tapi belum selesai menjadi barang jadi. Contohnya seperti meja, kursi yang belum dihaluskan di industri mebel. Yang ketiga, ada persediaan barang jadi, bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap pakai dan siap dipasarkan seperti pakaian yang siap digunakan. Nah, teman-teman, di sini ada 5 pengelompokan biaya. Yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya tenaga kerja, yang ketiga ada biaya overhead, yang keempat adalah biaya pemasaran, yang mana biaya yang digunakan untuk mendistribusikan barang sampai ke konsumen. Yang kelima ada biaya administrasi, yang mana biaya administrasi adalah biaya untuk menampung keseluruhan biaya operasi, penyusutan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, di sini ada 3 perilaku biaya. Apa aja ya? Yang pertama, biaya variabel. Biaya yang berfluktuasi dengan tingkat aktivitas perusahaan seperti volume produksi, volume pemasaran, jumlah jam kerja atau aktivitas lainnya. Yang kedua ada biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah walaupun terjadi perubahan aktivitas dalam batas tertentu, seperti biaya pemasaran, biaya administrasi umum. Yang ketiga ada biaya semi variabel, yaitu satu jenis biaya yang sebagian mengandung komponen variabel dan sebagian lainnya mengandung sifat tetap. Nah, teman-teman, di sini ada contoh kasus. Yuk kita bahas. PT Abadi memproduksi kaos pria yang berlokasi di kawasan Pasar Ikan Medan. Berkaitan dengan pembuatan anggaran perusahaan tahun 2019, bulan Oktober 2019, perusahaan berencana memproduksi 60.000 buah pakaian. Untuk menghasilkan 1 buah kaos dibutuhkan kain 2 meter dengan harga 10.000 per meter. Upah yang dibayar kepada tukang jahit 5.000 per kaos. Biaya overhead dibutuhkan volume produksi sebesar 400 juta, diperkirakan 40% dari variabel overhead merupakan biaya variabel dan sisanya biaya tetap. Sedangkan untuk biaya pemasaran dianggarkan 600 juta, di mana sebanyak 20% diperkirakan biaya variabel dan sisanya biaya tetap. Biaya tetap administrasi dan umum sebesar 300 juta, yang semuanya biaya tetap. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui besar biaya variabel dan biaya tetap yang dianggarkan PT Abadi tahun 2019 sebesar. Mari kita bahas.
Diketahui biaya bahan baku sama dengan 60.000 kaos dikali 2 meter dikali 10.000 sama dengan 1.200.000.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung yang mana 60.000 kaos dikali 5.000 sama dengan 300 juta. Kemudian ada biaya overhead pabrik sama dengan 400 juta dikali 40% sama dengan 160 juta. Kak, ini dari mana ya 40%-nya? 40% didapat dari diperkirakan 40% dari biaya overhead merupakan biaya variabel dan sisanya biaya tetap. Kemudian ada biaya tetap sama dengan 400 juta dikali 60% sama dengan 240 juta. Kak, ini 60%-nya dapat dari mana ya? 60% itu diketahui pada soal diperkirakan 40% dari biaya overhead merupakan biaya variabel dan sisanya biaya tetap. Maka 100% dikurang 40% sama dengan 60%. Jadi 400 juta dikali 60% sama dengan 240 juta. Kemudian ada biaya pemasaran yang diketahui sebesar 600 juta. Kemudian ada biaya variabel sebesar 20% dikali 600 juta sama dengan 120 juta. Kemudian ada biaya tetapnya sebesar 80% dikali 600 juta sama dengan 480 juta. Kemudian ada pertanyaan, Kak, ini dari mana 20% dan 80%-nya? Sama seperti cara yang pertama tadi, bahwasanya 20% itu diperkirakan dari biaya variabel dan sisanya biaya tetap. Maka 20% dikurang 100% adalah 80%. Maka diketahui biaya tetapnya adalah 80%. Nah, diketahui biaya administrasinya adalah sebesar 300 juta. Baiklah teman-teman, di sini ada bentuk tabel dari contoh soal yang telah kita kerjakan tadi. Nah, dari biaya yang dianggarkan PT Abadi menganggarkan biaya variabel sebesar 1.780 juta dan biaya tetap dianggarkan sebesar 1.020 juta, di mana dari total biaya tersebut sebesar 2.800 juta biaya variabel dan sisanya biaya tetap, sehingga pihak manajemen dapat mengelola dana untuk keperluan lainnya. Bagaimana teman-teman? Mudah kan cara mengerjakan soalnya? Baiklah, saya Messi Fitri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.